Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kisah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Selamat menyaksikan ya. Wah, itu apa? Keren banget. Itu namanya Tugu Pahlawan. Oh, gimana ceritanya, Kak? Kok bisa dinamain Tugu Pahlawan? Tugu itu dibangun untuk memperingati peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Jadi di tanggal 10 November 1945 itu terjadi pertempuran dahsyat antara pejuang Indonesia dengan pasukan penjajah Belanda. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Pertempuran ini menjadi salah satu simbol penting perjuangan rakyat Indonesia yang menolak aksi kolonialisme. Semua diawali dengan pendaratnya pasukan sekutu di Indonesia. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945, kedatangan pasukan sekutu yang berisi pasukan Inggris dan Belanda adalah untuk melucuti tentara Jepang di Indonesia. Pergilah dari Indonesia, pulanglah kembali ke Jepang. Kami kalah di Perang Dunia Kedua, kami tidak punya pilihan. Namun, ternyata sekutu juga membawa misi lain, yaitu mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda. Kita akan kembali menduduki Indonesia. Benar, kita akan kembali jajah Indonesia. Hal ini kemudian memicu gelombang perlawanan dari para pemuda Indonesia. Klimaksnya adalah insiden perobekan bendera Belanda di atap gedung Hotel Yamato pada 19 September 1945. Saat itu para tokoh pemuda Surabaya merobek bagian berwarna biru dari bendera itu, menyisakan warna merah dan putih sebagai simbol penegakan kedaulatan Indonesia dan penolakan terhadap kembalinya pemerintah Belanda di Indonesia. Peristiwa ini kemudian disusul dengan perintah gencatan senjata oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945 untuk meredakan suasana yang panas. Walau begitu, suasana kembali memanas yang akhirnya berujung pada bentrokan bersenjata pada 30 Oktober. Peristiwa ini menyebabkan tewasnya pemimpin tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa ini membuat Inggris mengeluarkan ultimatum agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Ultimatum ini tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Mereka memutuskan untuk terus melakukan perlawanan yang juga didukung oleh para tokoh pemuda dan tokoh pergerakan saat itu. Semangat perlawanan ini ditandai dengan beredarnya semboyan merdeka atau mati di kalangan rakyat dan pejuang di Surabaya. Akhirnya, puncak dari perlawanan ini pecah dalam sebuah pertempuran dahsyat di tanggal 10 November. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu dan menewaskan sekitar 2.000 tentara sekutu dan 16.000 pejuang Indonesia. Dahsyatnya pertempuran dan gigihnya semangat dan tekad para pejuang dan rakyat Surabaya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa kemudian menjadi inspirasi yang menggerakkan semangat perlawanan di seluruh wilayah Indonesia, yang akhirnya memaksa sekutu untuk menerima kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, untuk memperingati peristiwa tersebut, Tugu Pahlawan dibangun serta tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Wah, seru banget ceritanya, Kak. Aku kira-kira bisa nggak ya jadi para pahlawan itu? Bisa dong, tuh contohnya seperti kakak-kakak yang di depan itu. Alhamdulillah, itulah tadi kisah di balik peristiwa 10 November. Mari berusaha meneladani dan menjadi pahlawan-pahlawan kecil bagi kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Bundar di dadanya.
tidak ingat bila mana dia datang, kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah-tengah, menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu. Dia masih sangat muda. Kita akan kembali menduduki Indonesia. Benar, kita akan kembali.